Hingga Selasa 14 Juni 2022, kasus penyakit mulut dan kuku di Jawa Barat berada di angka 13.492 kasus. Untuk menghindari penambahan kasus, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau agar tidak memasukkan hewan baru ke peternakan karena ada potensi penularan ketika berbaur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat terus melakukan upaya untuk mengendalikan penyebaran kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, domba, dan kambing. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, hingga Selasa 14 Juni 2022, jumlah kasus PMK di Jawa Barat untuk yang terduga atau tertular sebanyak 13.492, jumlah hewan yang sembuh sebanyak 2.448, jumlah hewan yang mati 236, dan jumlah hewan yang dipotong bersyarat sebanyak 326. Daerah dengan jumlah kasus PMK terbanyak di Jawa Barat terdapat di Kabupaten Bandung dengan kasus PMK sebanyak 3.737. Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat Supriyanto memberikan beberapa imbauan untuk menghindari penambahan kasus PMK di Jawa Barat. Kita selalu menyarankan, jangan masukkan dulu sapi baru. Karena yang paling utama itu adalah yang kita deteksi sampai dengan hari ini, semua kasus itu berawal dari kedatangan sapi baru ke populasi yang sapi-sapi yang sehat. Himbauannya jangan dulu masukin ternak, itu aja. Sepanjang itu tidak ada pemasukan ternak, insya Allah. Itu karena yang pertama itu yang menjadi pembawa penyakit pertama itu adalah ternak, kemudian adalah orang. Karena orang itu bisa di sepatunya atau yang terbawa ke peternakan yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan. Itu tolong dijaga. Kitanya sendiri juga sekarang kita menjaga-jaga jangan sampai kita juga membawa penyakit kan ke ternak-ternak yang sehat. Beberapa daerah di Jawa Barat pun melakukan antisipasi agar PMK tidak semakin berkembang di wilayahnya. Salah satunya dengan melakukan penyemprotan disinfektan di kandang. Seperti yang dilakukan Kepala Desa Tarumajaya di Kabupaten Bandung yang mendistribusikan disinfektan ke daerah-daerah yang terdapat kandang sapi di desanya untuk dilakukan penyemprotan. Ketika kami mendapatkan laporan dari peternak, saya langsung ke lapangan. Hasilnya saya koordinasi dengan Pak Camat, Pak Sekcam. Kami juga diberi bantuan disinfektan dari tiap kecamatan. Langsung saya distribusikan ke semua kandang-kandang sapi yang ada di wilayah Desa Tarumajaya berikut masker untuk para peternaknya. Karena ini menyangkut wabah ya, wabah di mana wabah ini menyerang ternak sapi yang notabene ini merupakan mata pencarian bagi 515 kepala keluarga di desa kami di luar buruh ternaknya. Sementara di Bekasi, para peternak sapi juga melakukan berbagai penanganan dalam mengantisipasi penyakit mulut dan kuku. Di antaranya memberikan multivitamin dan memperketat biosecurity kandang sapi masing-masing. Petugas juga secara berkala melakukan disinfektan di area seputar kandang, terlebih saat ada kunjungan dari luar kandang. Di Kabupaten Karawang, untuk menghindari adanya penyebaran penyakit mulut dan kuku yang lebih luas lagi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karawang melakukan penyuntikan vitamin dan penyemprotan disinfektan di kandang sapi milik peternak. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat hingga Selasa 14 Juni 2022, jumlah kasus PMK di Jawa Barat yang terjadi pada sapi perah terdeteksi ada 1.200 kasus, sapi potong 5.300 kasus, kerbau 130 kasus, kemudian domba dan kambing ada 140 kasus. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.